Halo teman-teman, balik lagi di channel Healthy and Wealthy. Kali ini kita mau bahas tentang stem cell, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu ya, apa sih itu stem cell? Kegunaannya apa sih? Kan banyak banget nih ya akhir-akhir ini ada yang namanya terapi stem cell. Terus katanya stem cell juga bisa untuk anti-aging dan buat kecantikan juga. Penasaran kan teman-teman? Kita langsung dengerin penjelasan dari leader-leader AFC ini ya. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang stem cell, kita perkenalkan dulu yuk narasumber kita yang merupakan salah satu leader di AFC yang udah beberapa lama ini mempelajari tentang stem cell. Silakan. Halo, konnichiwa. Perkenalkan, saya Sylvie. Saya merupakan salah satu leader di AFC. Ini. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Kita mulai dengan pertanyaan apa sih stem cell itu sebenarnya? Oke, saya jelaskan sedikit. Mungkin beberapa orang sedikit awam ya tentang stem cell ini. Setiap kita sebetulnya manusia mempunyai stem cell. Jadi waktu kita ibu kita hamil, kemudian janin itu mulai terbentuk, biasanya itu ada stem cell yang fungsinya tuh dia berdiferensiasi ke berbagai macam sel. Contohnya dia bisa jadi jantung, dia bisa jadi mata, dia bisa jadi tulang. Itu stem cell di dalam tubuh manusia. Nah, stem cell yang belakangan ini kita tahu tuh biasanya yang paling umum tuh dari adult stem cell. Biasanya tuh melalui bone marrow atau injeksi gitu ya, diambil dari stem cell kita sendiri. Itu yang sering kita dengar. Atau yang paling populer lagi tuh biasanya dari bayi ketika kita melahirkan, kemudian plasentanya tuh diambil, disimpan di bank salah satu yang saya tahu di Singapura tuh ambil, dan kita harus bayar itu tiap tahun ya, kita bayar. Dan itu fungsinya ketika ada salah satu family kita sakit ataupun si anak tersebut sakit, itu bisa digunakan untuk penyakit apapun gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong stem cell, mungkin stem cell itu kan ada di dalam diri kita, cuman makin umur kan kita makin turun fungsi stem cell kita. Nah, biasanya kalau yang injeksi pun kita harus observasi dulu gitu, badan kita selama 2 minggu ya kalau nggak salah, dilihat dulu, kemudian baru disuntik stem cell itu gitu. Dan itu prosesnya pun nggak sebentar dan memakan biaya yang cukup lama. Jadi sebenarnya stem cell itu bisa berdiferensiasi kemana aja, dimana sel-sel kita tuh ada yang rusak. Sebenarnya itu sih. Jadi intinya kalau gampangnya, bahasa gampangnya ya regenerasi sel lah gitu, seperti itu. Oke, kalau sekarang ini kan banyak yang bilang stem cell ini untuk anti aging, bahkan bisa nyembuhin penyakit yang sampai berat-berat. Nah, itu seperti apa sebenarnya? Apakah benar seperti itu atau hoax gitu ya? Nah, gimana prosesnya itu kalau memang benar bisa buat yang seperti tadi? Ya, sebetulnya stem cell ini bisa dibilang untuk segala macam penyakit ya, karena sebetulnya badan kita tuh semuanya terdiri dari sel. Sedangkan fungsi stem cell itu adalah meregenerasi sel-sel kita yang rusak. Di mana yang rusak akhirnya sebetulnya sel-sel kita di mana rusak, misalnya jantung, akhirnya dia memperbaiki jantung. Kemudian kalau ada yang stroke, dia memperbaiki stroke. Makanya let's say kita ngomong kayaknya bisa ya buat berbagai macam penyakit. Sebenarnya bukan itu sih, gampangnya karena badan kita semua terdiri dari sel. Ketika sistem sel itu bekerja, atau kita contoh ngomong disuntikan, itu kan dia regenerasi sel-sel yang rusak. Otomatis di mana salah satunya ketika kita sakit misalnya jantung, berarti sel-sel kita ada yang rusak di jantung. Jadi ketika kita suntik stem cell atau apapun, otomatis sel jantungnya diperbaiki gitu. Jadi akhirnya yang sakit jantung atau apapun bisa sembuh gitu, bisa membaik ya gitu. Jadi itu sih gitu, kenapa bisa dibilang untuk berbagai macam penyakit berat ya, karena itu. Jadi sel-sel kita diperbaiki di mana yang rusak, entah itu di jantung, entah itu di pembuluh darah, entah itu di mata. Jadi banyak, karena
semua badan kita tuh sel gitu, semua kita pasti aging, semua pasti tua. Cuman bedanya adalah mana dulu yang duluan tua. Mungkin kalau kita di mata berarti matanya penglihatannya mulai berkurang gitu, seperti itu sih. Jadi intinya gampangnya adalah kalau badan kita semuanya terdiri dari sel, ketika kita melakukan stem cell suntik gitu ya otomatis keseluruhan sih diperbaiki gitu loh. Istilahnya dibikin muda lagi sel kita gitu, seperti kita masih umur belasan tahun gitu, seperti itu. Nah tadi kan Sylvie bilang tubuh kita stem cell ini produksinya akan menurun. Nah dimulai dari kapan itu menurunnya? Dari umur 18 tahun biasanya kita sudah mulai menurun gitu. Jadi ketika 18 itu mulai penurunan sel-sel di dalam tubuh kita, yang mana berarti mulai 18 ke atas ya kita harus hidup sehat ya, let's say ngomongnya gitu. Jadi udah mulai aging dimulai 18 tahun. Kalau gitu kita jadi lebih memahami ya kenapa orang anak-anak yang sebelum 18 tahun kalau sakit atau misalnya terjadi satu kecelakaan lebih cepat pulihnya dibanding yang udah di atas 18. Betul. Dan mungkin kenapa atlet juga ada usianya ya sampai dia masih bisa produktif ya. Iya. Nah, kalau misalnya dia bisa menurun, gimana cara kita untuk ningkatin lagi produksi stem cell kita? Apakah masih bisa diupayain? Bisa. Salah satunya yaitu tadi ada paling gampangnya mungkin suntik stem cell ya, injeksi gitu ya lewat bone marrow. Atau cara lainnya kita punya revolusi kesehatan yang baru nih Tin, namanya terapi sel. Itu kita nggak perlu suntik, kita juga nggak perlu lagi harus observasi dulu, tapi kita cukup minum secara oral gitu. Jadi ini mungkin bisa dibilang revolusi kesehatan lah ya di bidang medis, karena ini lebih easier daripada kita harus suntik, dan biayanya pun pasti jauh lebih murah gitu daripada kita harus melakukan suntik bone marrow itu gitu. Kalau disebut terapi stem cell, berarti harus ada orang yang bantu terapinya. Apa untuk walaupun secara oral bisa sendiri atau harus ada orang lain yang membantu? Cukup sendiri aja bisa sih, karena kan cukup oral ya, kita minum produknya, kemudian kita tiap hari selama 6 bulan itu bisa untuk terapi stem cell. Kita ngomongnya seperti itu sih. Berapa lama terapinya? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Oke. Kenapa harus SOP ini, dan mungkin bisa dijelaskan kenapa SOP ini bisa menggantikan meningkatkan stem cell seperti itu? Karena kan kalau secara medis kayaknya prosesnya panjang, mahal, ribet. Kenapa bisa sesimpel itu? Karena gini, Jepang kita SOP 100 ini satu revolusi baru di dunia kesehatan yang diproduksi oleh salah satu pabrik farmasi terbesar di Jepang, dan ini mungkin menjadi salah satu revolusi karena diproduksi oleh pabrik farmasi yang sudah go public sudah 50 tahun. Mereka mengadakan research ini selama 15 sampai 20 tahun dan sudah mendapatkan paten secara manfaat oleh pemerintah Jepang, Cina, dan Korea. Nah, bedanya paten itu dengan yang lain, mungkin di sini saya harus jelaskan bahwa paten manfaat itu diakui oleh satu negara. Jadi misalnya kalau saya ngomong ini handphone ini bisa untuk misalnya mencari orang yang hilang atau apa gitu, smartphone ini pasti harus diuji dulu oleh satu negara. Jadi bukan si perusahaannya yang mengklaim bahwa ini handphone bisa untuk menemukan orang yang hilang, let's say ngomong seperti itu, tapi negara yang memberikan pernyataan tersebut gitu. Jadi bukan klaim dari si perusahaan tersebut yang mengatakan bahwa ini bisa untuk menggantikan stem cell atau apapun, tapi sudah diuji oleh pemerintah bahwa SOP 100 plus ini bisa regenerasi sel, bisa untuk peredaran darah, dan bisa untuk skin improvement. Jadi seperti itu sih. Jadi Jepang menyatakan bahwa terapi sel ini minimal harus 6 bulan untuk adanya satu perubahan, dan biasanya kita memang belum 6 bulan suka kok nggak ada perubahan ya apa segala macam. Sekali lagi
saya ingetin bahwa regenerasi sel itu namanya stem cell, dia bisa diferensiasi ke sel mana aja yang dia lihat paling rusak, paling membutuhkan. Jadi kita mungkin mengharapkannya di kepala, misalnya suka sakit kepala, tapi ternyata dia ngebenerin dulu di bagian lambung atau di bagian usus. Nah itu kita we never know gitu, karena dia akan cari dulu kemana yang paling rusak, dan yang paling mengerti itu bukan kita yang ngerasa ya, tapi si stem cell ini yang cari gitu di mana yang rusak, seperti itu. Nah, kalau tadi disebutkan bisa ningkatin jumlah stem cell, apakah SOP 100 ini adalah stem cell atau gimana sih mekanismenya dalam tubuh kita sampai bisa meningkatkan stem cell dan melakukan sesuatu lah dalam tubuh kita? SOP 100 saya tekankan di sini dia bukan stem cell, tapi SOP 100 itu memang salah satu kandungannya dari plasenta ikan salmon jenisnya Oncorhynchus salmon yang hanya ada di Hokkaido, di mana pemerintah Jepang sudah melakukan observasi dan research bahwa di dalam Oncorhynchus salmon ini plasentanya mengandung asam amino yang tinggi, di mana dalam kandungan active ingredients di dalam ikan ini mirip dengan plasenta pada manusia. Kemudian pada stem cell yang lain, misalnya ada rusa, ada domba, itu mirip gitu. Nah, secara active ingredient pun ternyata dari salmon ini lebih tinggi daripada milik kita, justru daripada punya manusia gitu. Dan kenapa bisa seperti itu? Awalnya pemerintah Jepang zaman Meiji itu melihat bahwa kaisar-kaisar Jepang hidupnya lama. Kita tahu lah ya, Jepang tuh orang-orangnya awet muda gitu ya, maksudnya mereka hidupnya lama, tua gitu. Biasanya orang-orang yang tua di dunia tuh kita temuin di Jepang. Nah, itu sebabnya mereka mencari tahu kenapa sih sebenarnya kaisar-kaisar Jepang itu hidupnya lama gitu. Ternyata mereka makan dari si plasenta salmon ini gitu. Tapi salmonnya beda jenisnya, bukan salmon-salmon yang kita biasa pasaran dapatin gitu. Jadi saya kebetulan udah lihat juga jenis ikannya memang berbeda dari salmon pada umumnya. Jadi dia tidak sama dengan stem cell, tapi dia men-trigger stem cell kita. Jadi setiap kita kan punya stem cell, tapi kan tadi 18 kan umurnya udah mulai turun. Jadi ketika kita konsumsi misalnya SOP 100 ini, dia akan mengembalikan kembali fungsi-fungsi sel di dalam tubuh kita yang mulai nurun. Jadi men-trigger kembali sih, membangkitkan kembali sel-sel di dalam tubuh kita, seperti itu. Oke, berarti konsepnya dia men-trigger ya. Dan kalau dengar penjelasan Sylvie tadi, ternyata luar biasa ya, SOP 100 ini nggak disangka-sangka ternyata stem cell manusia yang kita pernah dengar itu harganya luar biasa, untuk menyimpannya saja itu bisa lebih baik kualitasnya dari stem cell manusia. Oke, penjelasannya luar biasa, jelas sekali. Terima kasih ya Sylvia. Sama-sama. Kita cukup bisa memahami ya seperti apa yang terjadi dalam tubuh kita dan SOP 100 ini seperti apa. Oke teman-teman, terima kasih semua udah mau dengerin kita sharing hari ini. Siapa tahu sharing kita bisa memberikan informasi yang cukup bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa. Teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita tentang stem cell. Gimana nih teman-teman? Teman-teman ada yang masih belum ngerti nggak? Kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman boleh tinggalin pertanyaan teman-teman di kolom komen di bawah ya. Udah gitu, jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe juga. Dan kalau teman-teman ngelihat bahwa video ini bermanfaat nih buat orang-orang yang teman sayangin, boleh juga di-share ya. Oke, gitu aja video kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep healthy and wealthy. Bye-bye.